Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kita semua ya. Di bulan Agustus yang penuh semangat ini kita semua tengah merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tema peringatan tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Pendengar, tema ini bukan hanya sekedar slogan tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat termasuk ya anak-anak, generasi penerus bangsa dapat tumbuh, belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat dan sejahtera. Namun bagaimana ya kondisi anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur saat ini? Apa saja tantangan dan upaya yang telah dilakukan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi? Pendengar, siang hari ini di program Pengarus Utamaan Gender ya, dari ND menghadirkan dialog untuk Anda semua ya, yang bertemakan Merdeka untuk Tumbuh, memastikan anak NTT terlindungi dan sejahtera demi Indonesia Maju. Dan telah bersama kita di ujung telepon saat ini pendengar, yaitu Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Ibu Veronica Atta. Selamat siang, Mama Vero. Halo, halo, selamat siang, Mila dan para pendengar RRIND, baik di rumah maupun mana saja berada. Biasa disapa Mama Turi ya biasanya, yang paling familiar ya Mak ya. Oke, saya sapa Mama Turi saja ya. Siap. Oke, baik. Apa kabar siang hari ini? Siang hari ini sehat dan luar biasa, tetap bersemangat merayakan hari kemerdekaan ya, barusan lewat 3 hari lalu. 3 hari. Kita ucap salam merdeka untuk kita semua. Ya. Baik, ini Mama Tori ya, sebelum kita masuk ke perbincangan kita yang lebih inti ya, tentunya apa makna kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun ini bagi Mama Tori secara pribadi dan juga bagi Lembaga Perlindungan Anak NTT? Iya, makna tentang kemerdekaan kalau bagi saya bahwa kemerdekaan itu selain kita merasa merdeka dari penjajahan oleh kaum penjajah, tetapi juga kemerdekaan menurut saya itu adalah bahwa kita berhak berdaulat untuk bertindak, untuk menyampaikan pendapat. Kemudian kita juga bebas untuk menikmati situasi kesejahteraan di bangsa ini. Tidak hanya pada kelas-kelas atas atau mereka yang punya kuasa, tetapi kemerdekaan itu juga harus dan wajib dinikmati oleh masyarakat umumnya, terutama anak-anak. Walaupun kita tahu bahwa hingga saat ini itu belum optimal ya. Tapi kita memaknai kemerdekaan itu sebagai momentum yang baik, momentum yang spesial untuk kita rayakan, agar kita bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan itu dan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat dan tidak tertekan. Kita bebas untuk menyatakan pendapat, bisa untuk berekspresi, berpartisipasi. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Ya, Mama Tori ya, tema tahun ini merupakan tema yang sangat indah ya untuk kita semua, yaitu Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Ya, sangat luas memang. Dan kalau kita kaitkan dengan perlindungan anak ya di NTT, menurut Mama Tori seperti apa relevansinya? Tema tahun ini sangat relevan dengan kondisi kita di Indonesia umumnya, terutama di NTT. Karena kita tahu bahwa NTT itu terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, dan berlatar belakang budaya, etnis, dengan ragam bahasanya, ragam agama, kemudian berbagai jenis latar belakang lainnya ya yang merupakan karakteristik setiap daerah. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang persatuan berarti bahwa mestinya kita tidak boleh dipisahkan ya, kita
harusnya kita bersatu, kita harus saling mendukung untuk bagaimana bisa bersama-sama baik dalam lingkup keluarga, komunitas, kemudian lingkup sekolah ataukah pemerintah, lingkup negara, untuk bagaimana kita bersama-sama untuk perjuangkan hak-hak anak dan bisa melindungi anak. Iya. Dan kalau kita bicara tentang berdaulat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita berdaulat itu sebenarnya kita berhak untuk bagaimana bisa menentukan kondisi hidup kita, situasi hidup kita, baik saat ini maupun ke depan. Iya. Relevansinya dengan anak-anak berarti sebenarnya anak mestinya secara bebas menentukan apa masa depan mereka. Terutama juga mereka bisa berdaulat untuk menentukan pilihan sekolahnya apa. Sering sekali anak-anak itu ditentukan oleh orang tuanya. Kita sebagai orang tua menentukan bahwa anak harus memilih mata pelajaran ini ataukah jurusan sesuai dengan kehendak orang tua, tapi tidak memberikan kehendak bebas itu kepada anak. Karena itu saya kira bahwa ini memang cocok ya, kalau berdaulat berarti kita harus mendukung anak-anak kita untuk bisa menentukan masa depannya, bagaimana anak-anak juga bisa berpartisipasi baik dalam menyampaikan pendapat, kemudian mereka juga bisa menentukan atau mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri maupun masa depannya. Dan ketika kita kaitkan dengan kesejahteraan anak, memang kita saat ini masih dikungkung oleh kondisi yang mau dikatakan bahwa ini sebenarnya kondisi negatif untuk anak-anak kita ya, terutama tentang kondisi kesehatan, angka stunting yang cukup tinggi, kemudian angka putus sekolah yang cukup tinggi juga. Kalau di NTT kita lihat itu sekitar 145.000 lebih ya, anak-anak yang tidak bersekolah, bayangkan. Jadi ini memang sebuah tantangan bagi kita. Nah karena itu memang kalau kita bicara tentang bersatu, berdaulat, bagaimana tentang kesejahteraan, sangat relevan untuk bagaimana kita memperjuangkan hak-hak anak untuk bisa menggapai impian mereka. Oke, baik. Dan Mama Tori, ini sudah ada yang bergabung di siang hari ini bersama kita melalui pesan WhatsApp ya di 082138788786. Kita bacakan. Selamat siang dari Ansi di Jalan Melati Ende. Selamat siang Kak Nia dan juga Ibu narasumber. Terkait dengan topik ya siang hari ini, saya mau bertanya kira-kira bagaimana ya potret umum kondisi anak di NTT menurut narasumber ya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT saat ini, yaitu baik dari sisi kesehatan, ya pendidikan, apalagi perlindungan dari kekerasan seperti apa. Terima kasih, selamat siang dari Ansi di Jalan Melati. Silakan Ibu langsung dijawab ya Mama Tori. Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya tentang kondisi umum anak-anak NTT, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, lalu upaya perlindungannya sejauh mana ya. Kalau kita lihat soal kesehatan, saat ini NTT masih cukup tinggi ya terkait dengan stunting. Ini terkait stunting, saya kira bahwa NTT itu masih tinggi. Jadi kalau secara nasional sekitar 37, sekian ya, 37,8,7 seperti itu. Sedangkan kalau di level NTT kan masih cukup tinggi. Walaupun misalnya ada target dari pemerintah bahwa mestinya diturunkan lagi sehingga di bawah rata-rata secara nasional. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin, saya kira bahwa ini melangkah maju ya, semakin menurun. Tapi kondisi-kondisi di desa itu anak-anak kita masih
mengalami situasi yang kurang gizi, Iya. bahkan sampai dengan mengalami stunting ya, gagal tumbuh. Oke. Kemudian terkait dengan pendidikan, sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa 145.000 lebih anak yang tidak bersekolah secara formal, Mm. baik dalam jenjang SD, SMP, sampai dengan SMA atau SMK. Mhm. Ya, ini belum lagi misalnya di perguruan tinggi ya. Tapi kalau dari wajib sekolah ini menurut saya bahwa angka yang cukup tinggi yang mestinya dikurangi bahkan ditiadakan. Anak itu harus wajib sekolah sehingga bisa memenuhi hak atas pendidikan. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak itu menjamin hak-hak anak itu atas pendidikannya. Iya. Saya ingat dulu orang tua menasihati bahwa kami tidak punya apa-apa, tapi kami hanya mewariskan anak-anak bisa sekolah. Saya kalau setelah sekolah bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa menggapai masa depannya. Itu yang kita dorong, dan mari kita berikan semangat kepada anak-anak kita supaya punya kemauan untuk bersekolah dan juga dijamin untuk mereka bisa sekolah dengan baik. Oke. Lalu terkait dengan perlindungan, Perlindungan, iya. Kak Nia. Jadi kalau soal perlindungan terhadap anak, NTT saat ini kita sebut sebagai Provinsi Darurat Kekerasan Seksual. Mhm. Nah, ini berarti bahwa tingkat kekerasan ini setiap tahun semakin tinggi. LPA NTT kami mendampingi 72 kasus, dan itu pun belum digabungkan dengan teman-teman LSM yang lain maupun dari pemerintah. Dan data-data ini sebenarnya ini hanya untuk ini ya, yang tahun berjalan ini. Nah, sebenarnya data-data ini juga seperti gunung es ya, hanya terlihat di atasnya. Tetapi bahwa di bawahnya itu sebenarnya sangat banyak dan orang tidak mengungkap, tidak melaporkan. Dan saat ini juga kita sebenarnya satu langkah maju juga, bahwa orang juga semakin banyak untuk menyuarakan, melaporkan ketika tahu bahwa ada kasus yang mereka lapor. Tapi bahwa kasus-kasus kekerasan ini semakin banyak dari hari ke hari. Iya. Dan pelakunya ya orang-orang terdekat, orang-orang yang menyandang predikat sebagai aparat penegak hukum, sebagai guru misalnya, tetapi di saat yang sama mereka juga sebagai pelaku. Ini kan sebenarnya sangat miris. Nah, karena itu kita harusnya lebih banyak memberikan perhatian terhadap kekerasan eksploitasi. Kita semua harus bersuara untuk bagaimana proses penegakan hukum. Dan juga yang paling penting adalah soal perlindungan ini, kita juga harus punya kepedulian untuk memberikan perlindungan kepada korban yang ada di sekitar kita, apakah di keluarga, tetangga, di komunitas. Kita yang harus memberikan perlindungan. Jangan sampai kita justru mempersalahkan lagi. Oke. Ya. Jadi sejauh ini Lembaga Perlindungan Anak NTT itu mempunyai data 72 kasus ya untuk tahun berjalan saat ini ya, Mama Tori ya. Dan jika dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, apakah kasus ini mengalami kemajuan atau penurunan, Mama Tori? Kasus semakin meningkat ya? dari tahun ke tahun ya. Jadi kasusnya semakin banyak karena kami juga ini 72 kasus ini kita belum hitung lagi dengan kasus-kasus yang saat ini, misalnya kami sedang menangani juga kasus disabu oleh guru yang kemudian mempertontonkan video yang tidak layak untuk anak ya, video porno itu terhadap 24 anak. Bayangkan. Iya.
Itu satu kasus dengan korban yang sekian. Nah, ketika kita kalikan lagi dengan satu kasus 3, 4 anak, 5 anak, 10 anak, itu akan sangat banyak. Jadi memang dari tahun ke tahun itu semakin banyak. Ya. Oke, baik, kita bacakan lagi ini dari Yeremias ya, Pak Yeremias di kilometer 3. Selamat siang, Ibu Vero dan juga Kak penyiar. Saya Yeremias dari yang beralamat di kilometer 3, ingin bertanya, mungkin sedikit Ibu jelaskan kira-kira strategi apa yang selama ini Lembaga Perlindungan Anak NTT dalam mengurangi ya atau menekan ataupun memastikan anak-anak NTT ini tumbuh di lingkungan yang aman dan juga mendukung. Selain itu juga kira-kira program atau inisiatif apa saja sih Ibu narasumber yang saat ini dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Anak NTT untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Dari Yeremias di KM3, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Yeremias. Iya. Terkait ini ya, responnya pertanyaan untuk LPA NTT yang selama ini kami lakukan itu yang pertama adalah terkait dengan pencegahan. Karena kita tahu bahwa kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Dari sisi pencegahan kami melakukan edukasi, kampanye-kampanye ya. Jadi kami melakukan kampanye hak-hak anak. Lalu edukasi ini baik melalui diskusi-diskusi, dialog publik, kemudian juga biasanya kami memberikan statement ya untuk bagaimana perlindungan terhadap anak dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan berbagai regulasi. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Konvensi Hak Anak, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kami juga selalu mensosialisasikan. Dan juga kami kampanyekan tentang bagaimana pentingnya perlindungan dan berlaku ramah terhadap anak. Dan kita kampanyekan juga tentang stop kekerasan terhadap anak, karena kekerasan itu berakibat baik secara fisik, psikis, seksual terhadap anak, terutama menimbulkan trauma untuk mereka. Dan juga salah satu yang lain itu adalah kami melakukan diskusi dengan orang tua ya tentang parenting, pengasuhan positif bagi anak. Kami mengundang psikolog, kemudian berdiskusi dengan orang tua, pasangan suami istri, yang keluarga muda ya, yang anak-anaknya masih berusia SD sampai dengan SMA, supaya bagaimana cara mengasuh anak dengan positif, bukan dengan kekerasan. Kemudian juga yang kami lakukan selain tadi soal pencegahan ya, tapi juga kami penanganan. Penanganan itu memberikan konsultasi hukum, kemudian pendampingan baik di tingkat kepolisian sampai ke pengadilan, lalu melakukan rujukan ketika ada kasus anak yang mengalami trauma atau stres, kami rujuknya ke psikolog. Jika anak yang membutuhkan perlindungan sementara, itu kami rujuk ke rumah aman. Rumah aman baik di LSM maupun di pemerintah ya, karena saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan baik provinsi, kota, kabupaten itu punya UPTD, unit pelayanan ini ya, daerah untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi kami biasanya lakukan rujukan. Contoh kasus yang sekarang yang kami tangani terkait dengan yang kasus ex Kapolres Ngada, itu 3 anak yang menjadi korban itu sedang dalam rumah aman. Lalu kami juga melakukan advokasi tentang kebijakan. Jadi baik mendorong untuk menyusun perda, kami juga terlibat di dalamnya dalam penyusunan perda,
Karena saya juga sejak 2016 hingga saat ini salah satu tim pakar DPRD Provinsi. Di Komisi 5 kami membantu kawan-kawan DPRD Provinsi untuk menyusun peraturan daerah terkait dengan hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak disabilitas. Oke. Dan selama ini juga kami membangun koordinasi jejaring baik dengan pemerintah maupun dengan LSM, perguruan tinggi, tokoh agama, dan pihak-pihak yang punya perhatian untuk hak-hak anak. Iya. Ini yang selama ini kami lakukan. Bahkan ini kami melakukan advokasi itu baik di tingkat lokal, bahkan sampai di tingkat nasional. Kami mendatangi DPR RI untuk mengkomunikasikan, mengkampanyekan hak-hak anak, terutama terkait dengan kasus yang lagi viral saat ini, hingga menjadi perhatian publik ya untuk bagaimana perlindungan anak di NTT. Oke, ini Mama Tori, adakah tantangan terbesar yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak ya, terutama di wilayah yang secara geografis sulit ya dijangkau untuk melindungi? Iya, ini pertanyaan yang baik karena kami berkedudukan di Kupang. Sementara kita harus memperhatikan semua kasus-kasus ataupun persoalan anak di seluruh NTT. Sedangkan kondisi geografis yang ini ya, tantangan yang cukup berat karena pulau-pulau harus melewati daratan yang luas, lautan yang begitu luas. Ini memang sulit sekali, apalagi kami LPA NTT itu kebanyakan teman-teman yang terlibat ini relawan, masing-masing aktif di bidangnya. Jadi di LSM-nya masing-masing, ada yang dosen, ada juga yang bekerja di bidangnya, sehingga ketika ada hal yang perlu didiskusikan secara bersama atau menjadi perhatian untuk advokasi, baru kita berhimpun. Nah, kalau terkait dengan kondisi geografis, dengan keterbatasan SDM yang ada, kami cukup kesulitan ya untuk bagaimana bisa menyelesaikan kasus-kasus ini. Kami tidak bisa, misalnya ada kasus, kami tidak bisa langsung pergi, tapi yang kami lakukan adalah melakukan advokasi, siaran pers. Kemarin kami juga dikontak oleh teman-teman wartawan dan juga pemerhati di Manggarai Timur terkait kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 10 tahun. Nah, kami memberikan press release, lalu teman-teman di sana kampanyekan, siarkan, dan ada perhatian dari pemerintah, kemudian dari pihak pemerintah mengontak Kapolresnya untuk harus segera mengungkap kasus ini karena pelakunya belum terungkap. Semoga hari ini sudah ada tanda-tandanya. Jadi itu tantangannya, yang tantangan terbesar memang secara geografis sulit. Lalu kita juga salah satu tantangan selama sosial budaya kita yang menganggap bahwa kasus kekerasan itu hal biasa. Wah, anak-anak ini kalau kita omong baik-baik saja mereka tidak ikut. Ini mesti pakai kekerasan. Nah, budaya ini kan sebenarnya melanggengkan kekerasan. Mestinya kita mengasuh anak dengan cinta, mengasuh anak dengan ramah. Dibicarakan dengan baik-baik, mereka akan baik-baik. Karena kita sudah terbiasa dengan kekerasan, maka kita melanggengkan dan menganggap bahwa kalau kekerasan itu biasa. Seperti itu. Jadi untuk hingga saat ini boleh dikatakan juga ya, Mama Tori, kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya perlindungan anak ini sedikit cukup baik begitu ya? Iya, menurut saya bahwa merata ya, memang sudah lebih baik ketika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi belum merata. Belum banyak. Jadi masih ada yang menganggap bahwa ini persoalan internal keluarga, orang kita mengatakan bahwa ini
orang pengurusan, ini bukan kita punya urusan. Nah, padahal kalau sudah diatur oleh undang-undang, mestinya menjadi perhatian publik mengungkap kejahatan, mengungkap kasus-kasus ya. Jadi kita lebih berharap untuk kesadaran itu harus lebih tumbuh, lebih banyak ada dalam masyarakat kita. Jadi semuanya harus terlibat begitu ya, dari semua lembaga masyarakat ya, LSM yang pastinya, apalagi dari pemerintah begitu ya, dari semua stakeholder begitu ya Ibu Mama Tori ya. Ya, Oke. harus ini menjadi perhatian bersama. Iya. Tidak bisa hanya satu sektor saja, Benar. tetapi baik dari pemerintah, kemudian dari perguruan tinggi, LSM, masyarakat, media. Ya, kita kenal dengan ini ya, pentahelix ya, Iya, semua itu ada lima sub, lima komponen dalam masyarakat kita untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang ada, terutama untuk perlindungan anak. Jadi pihak swasta, Pemda, kemudian dari perguruan tinggi, Iya. pers, dan juga dari masyarakat ya. Itu perlu menjadi perhatian bersama. Oke. Kerja bersama. Oke. Baik, berkolaborasi, iya. Oke. Nah, sejalan dengan semangat bersatu, bagaimana membangun sinergi antara pemerintah, lembaga, media dan juga masyarakat menurut Mama Tori? Iya, kalau terkait dengan ini ya, bersatu ya. Ya, ini kan kita lihat dalam konteks tema kita kan tentang persatuan. Nah, kalau persatuan ini berarti bahwa bagaimana kita menyatukan kekuatan bersama. Kaitan juga dengan statement tadi bahwa bagaimana kita berkolaborasi, membangun jejaring. Jadi secara bersama-sama ini membangun satu kekuatan bersama untuk memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang anak, perlindungan anak, bagaimana mendukung anak-anak bisa meraih impian, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan secara bersama dan penanganannya juga harus secara bersama. Iya, benar. Supaya jangan menganggap bahwa ini hanya kerjaan pemerhati perempuan saja atau dari media saja atau dari pemerintah saja. Semua orang, semua warga negara Indonesia, baik secara individu maupun secara berkelompok, komunitas, lembaga, punya perhatian yang sama ya untuk bisa menuntaskan persoalan. Jika tidak, maka ya dari tahun ke tahun persoalan, kasus-kasus akan semakin tinggi. Iya. Oke. Nah, Mama Tori, kira-kira apa yang menjadi visi Mama Tori untuk generasi muda NTT di masa depan seperti apa? Iya, misinya atau impian besar ya, impian besar kita itu bahwa semua anak itu harus punya kehidupan yang baik, hak hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikis, secara sosial, bagaimana mereka juga bisa hidup sehat dan juga menggapai impiannya dengan baik, terpenuhi, dan bagaimana terlindungi dari baik tindakan kekerasan, tindakan-tindakan eksploitasi, tindakan-tindakan diskriminasi. Ini mereka mestinya harus bebas dari situ supaya bagaimana bisa menyongsong Indonesia emas dan bagaimana bisa menjadi generasi emas. Itu harus harus dicapai. Benar. Iya. Di akhir kebersamaan kita, Mama Tori, di momen kemerdekaan ke-80 ini, kira-kira pesan apa yang ingin Mama Tori sampaikan kepada orang tua, ya, kepada pendidik dan juga seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi masa depan anak-anak kita? Ya, 80 tahun, namun secara faktual kita lihat bahwa kemerdekaan ini belum
sepenuhnya oleh masyarakat, terutama oleh anak dan generasi muda. Karena ini lingkungan kekerasan, eksploitasi, gizi buruk, bahkan stunting, pendidikannya juga belum optimal, situasi keamanan juga masih dalam situasi yang buruk. Karena itu pesan terhadap orang tua perlu memberikan perhatian, memberikan perlindungan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, mengasuh anak dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Iya. Kalau untuk pendidik itu perlu ramah ya, ramah terhadap anak di sekolah. Perlu menerapkan sekolah ramah anak, sehingga tidak sering menghukum anak, tapi harus memberikan apresiasi kepada anak. Kemudian juga guru harus menjadi teladan dan menjadi guru yang digugu atau ditiru, supaya anak-anak bisa menjadi sukses dan menggapai masa depannya. Sedangkan terhadap masyarakat, saya berharap agar masyarakat kita harus semakin peduli ketika menyaksikan kekerasan, memberikan perlindungan terhadap anak, dan harus mengungkap dan melaporkan. Tidak bisa didiamkan saja, karena ketika masyarakat diam berarti kita sebenarnya sedang memelihara kejahatan yang ada di sekeliling kita. Karena itu mari kita semua bersama-sama kita bersatu untuk melindungi anak agar bisa hidup yang sehat, hidup yang baik, tumbuh dan berkembang, dan mereka bisa meraih impian ya, bisa menjadi generasi penerus bangsa, menjadi generasi emas Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mama Tori atas perbincangan kita siang hari ini yang luar biasa ya. Semoga perbincangan kita ya untuk pendengar semuanya dapat memberikan inspirasi bermanfaat ya untuk kita siang hari ini. Sekali lagi salam sukses Mama Tori, merdeka. Sukses, terima kasih Kania, sehat selalu. Amin. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kita telah mendengarkan perbincangan yang sangat berharga ya bersama Ibu Veronica Atta, SH M.Hum, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT, tentang pentingnya memastikan anak-anak kita merdeka untuk tumbuh, terlindungi, dan sejahtera. Dalam perbincangan ini tentunya kita belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebas ya dari penjajah, tetapi juga tentang memberikan ruang kasih sayang dan perlindungan bagi anak-anak agar mereka dapat berkembang menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap memajukan Indonesia. Dan di momen ke-80 tahun kemerdekaan RI ini, mari kita wujudkan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju dengan langkah nyata, melindungi, mendidik, dan mendampingi anak-anak kita. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami di program Pengaruh Utamaan Gender siang hari ini bersama Ibu Veronica Atta SH M.Hum, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT, terkait dengan merdeka untuk tumbuh, memastikan anak NTT terlindungi dan sejahtera demi Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa.